Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang patut kita syukuri pada hari ini yaitu nikmat iman, sehingga lafaz la ilaha illallah, kemudian kalimat syahadat, kalimat thayyibah masih tertancap di dalam jiwa dan diri kita dan mampu kita lapaskan. Serta di penghujung tahun Hijriyah ini, di bulan Zulhijjah memasuki bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk selalu menjadi hamba-hamba yang lebih baik dengan cara bertafakuh fiddin, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin." Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan hamba, maka Allah akan menuntun hamba tersebut dalam sebuah kenikmatan. Apa kenikmatan tersebut? Hamba tersebut akan merasakan kenikmatan di dalam tafakuh fiddin, keinginan terus mendalami ilmu agama. Maka merupakan sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahim, melaksanakan di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat Isya secara berjamaah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau, sunnah-sunnah yang selalu kita lakukan, kecintaan kita kepada baginda Nabi, bukti bahwasanya kita adalah hamba yang terbaik, dan cinta serta bukti sebagai hamba terbaik tersebut akan membimbing kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak dan bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan di antara salah satu pembahasan yang sangat penting di bab pembahasan salat, masih di dalam pembahasan salat Jum'ah atau salatul Jumu'ah. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu salat Jumat, sejarah singkat tentang syariat salat Jumat, kemudian dalil di dalam pelaksanaan salat Jumat. Kemudian juga kita sudah membahas tentang syarat diwajibkannya seseorang muslim. Apabila terpenuhi syarat ini, maka orang tersebut telah diwajibkan baginya untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Seperti seorang orang tersebut harus Islam, baligh, berakal, kemudian bebas, huriyah, bukan budak, zukuroh, seorang laki-laki, sehatul jismiyah, dan juga sehat dari segi jism ataupun tubuh, wal iqamah bimahallil jumu'ah, dan tidak dalam keadaan musafir. Itu syarat wajibnya seorang. Apabila terpenuhi syarat-syarat tadi, maka seorang tersebut telah diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat. Pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang syarat sah, yang mana apabila syarat ini dilaksanakan, maka tidak mesti harus diulang, alias Jumat kita sudah diterima insya Allah sesuai dengan syariat. Pertama, yaitu hendaklah dilaksanakan di sebuah tempat yang di dalamnya ada bangunan, yang wabil khusus bangunan tersebut dilaksanakan pelaksanaan sholat 5 waktu. Baik itu masjid ataupun jami, berbagai macam jenis namanya, selagi mampu untuk melaksanakan dan menampung jamaah yang banyak untuk melaksanakan sholat Jumat, maka itu sudah terpenuhi syarat pertama. Syarat yang kedua yaitu jumlah. Di dalam mazhab Syafi'i itu minimal 40 jamaah yang
terpenuhi syarat wajib tadi. Itu sudah kita bahas, dan pada pertemuan sebelumnya juga sudah kami paparkan beberapa pendapat ulama mazhab tentang jumlah. Mazhab Syafi'i mengatakan syarat sahnya sebuah Jum'ah itu harus 40 hingga ke atas, 40 ke atas jumlah jamaah yang terpenuhi syarat wajibnya tadi. Kemudian syarat selanjutnya tidaknya ta'addud Jum'ah. Dalam sebuah daerah tidak banyak ataupun tidak adanya pelaksanaan sholat Jumat perwakilan masjid. Karena pada zaman baginda Nabi alaihi salatu wassalam, pelaksanaan sholat Jumat itu hanya satu di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga sudah kita bahas beberapa pendapat ulama di dalamnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i syaratnya tidak boleh ta'addud. Arti ta'addud apa? Jadi ketika ada banyak masjid, satu RT ini ada 3 masjid, maka masjid yang pertamalah dianggap sah dalam pelaksanaan sholat Jumat. Berarti masjid yang kedua yang nyusul dalam pelaksanaan itu harus bergabung dengan masjid yang pertama sekali melaksanakan. Tapi ini di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian syarat yang keempat, antuqamu fi waqti zuhur. Pelaksanaannya di waktu zuhur. Tidak boleh sebelumnya dan juga tidak boleh setelah pelaksanaan sholat zuhur. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fardu ataupun kewajiban Jumat. Jadi seperti pada sebelumnya sudah kami bahas, bahwasannya Jumat ini mungkin dalam kalimat ataupun dalam kata yang kita gunakan, sholat Jumat. Akan tetapi, walaupun disebut dengan pembahasan sholat Jumat, Jumat bukan hanya berfokus ataupun hanya pelaksanaan sholatnya saja yang 2 rakaat. Akan tapi ketika disebut dengan pelaksanaan Jumat, sholat Jumat, maka satu paket. Di dalamnya ada khutbah dan juga di dalamnya ada pelaksanaan sholat. Nah, maka satu paket. Maka oleh karena itu kita akan bahas tentang rukun. Seseorang dianggap sah dalam pelaksanaan Jumat apabila terpenuhi rukun. Baik makmum, baik imam, ataupun khotib yang melaksanakan pelaksanaan khutbah dan juga pelaksanaan sholat tersebut. Awanu syairatul jumu'ah min fardain. Jadi syiar ataupun syariat pelaksanaan Jumat ini ada 2 rukun ataupun 2 pelaksanaan yang wajib terlaksana. Wahuma asasu hazar rukun Islamul azim. Dan ini sudah menjadi syariat yang baku dalam agama Islam. Yang pertama yaitu fardu yang pertama. Rukun yang pertama adalah khutbatan. Pelaksanaan sholat Jumat harus ada penyampaian 2 khutbah di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian rukun yang kedua yaitu ada pelaksanaan sholat di dalamnya. Di sini kita bisa pahami berarti apabila seseorang melaksanakan sholat Jumat yang hanya datangnya cuman sholat baik, berarti tidak terpenuhi syarat yang pertama, rukun yang pertama yaitu khutbah Jumat. Berarti cak mano kalau seandainya kami hari Jumat tidak melaksanakan khutbah, pelaksanaan di masjid tersebut pelaksanaan zuhur 4 rakaat seperti biasa. Jadi ketika disebut dengan pelaksanaan Jumat sepaket, ada khutbahnya 2 dan juga sholatnya 2 rakaat. Nah, dari rukun yang pertama tadi 2 khutbah, ada syarat-syarat agar terpenuhi khutbah tersebut sah atau dianggap telah melaksanakan Jumat. Yang pertama, ayyakumal khatib fihima in istita'a wa yufassilu bainahuma bijulus. Khatib melaksanakan khutbah dalam keadaan berdiri sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak boleh kalau seandainya ada khutbah duduk ataupun mungkin khutbah pengajian ini, maka tidak dianggap pelaksanaan khutbah. Berarti pengajian. Khutbah harus dalam keadaan berdiri. In istita' sesuai dengan kemampuan. Maksudnya sesuai dengan kemampuan ini entah menggunakan tongkat atau menggunakan pegangan dan sebagainya, seorang khatib harus dalam keadaan berdiri. Wa yufassilu bainahuma dan untuk memisahkan khutbah pertama dengan khutbah kedua, maka dipisahkan dengan duduk. Jadi itu bagian dari syarat di dalam pelaksanaan khutbah.
Wa dzalika lamma rawahu Muslim fi sahihihi an Jabir bin Samurah, bahwasanya hal tersebut termaktub dalam Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kana yakhutub khutbataini yajlis bainahuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hari Jumat berkhutbah 2 kali dan pemisah antara 2 khutbah itu duduk. Wa kana yakhutubu qa'iman, dan Rasul ketika khutbah melaksanakan kedua khutbah tersebut dalam keadaan berdiri. Dari sini menunjukkan bahwasanya diri dan 2 khutbah serta ada pemisah di antara 2 khutbah merupakan syarat yang pertama dianggap seseorang melaksanakan khutbah. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Kemudian yang kedua, alla yuakhiru anis salat. Seperti pembahasan sebelumnya, Pak, sudah kita bahas, rata-rata solat-solat sunnah yang ada khutbahnya, itu biasanya pelaksanaannya solat dulu baru khutbah. Fitri, solat dulu baru khutbah. Idul Adha, sama juga. Tak hujan, solat dulu baru khutbah. Solat gerhana bulan, gerhana matahari, sama, solat dulu baru khutbah. Kecuali pelaksanaan solat Jumat, khutbah dulu baru solat. Berarti khutbah ini harus terletak sebelum pelaksanaan ibadah solat, alias solat khutbah ini dilaksanakan baru pelaksanaan solat. Zalika littiba'il ma'lum min majmu'il hadisil waridah fil. Sudah banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasul ketika melaksanakan khutbah ketika solat Jumat, khutbah dulu pelaksanaan solat. Liwa ijma'il muslimina ala zalika. Umat muslim bahwasanya pelaksanaan solat Jumat, khutbahnya harus itu syarat yang kedua. Jadi kalau seandainya kita melo Idul Fitri, tiba-tiba ada solat dulu baru solat Jumat, maka tidak dianggap melaksanakan solat Jumat. Yang ketiga, ayyakunal khatib tahiron. Seorang khatib harus dalam keadaan suci. Minal hadatsainil asghar wal akbar. Dari hadas besar, hadas kecil. Dulu sudah pernah kita bahas, Pak, tentang hadas besar, hadas kecil. Hadas besar apa? Contoh, ketika dia junub. Mungkin ketika malam lupa berhubungan suami istri, lupa mandi. Maka dia hadas besar. Harus mandi wajib dulu. Atau imamnya buang angin, ataupun buang hajat. Maka dia menjadi hadas kecil. Harus disucikan dengan cara berwuduk dulu. Wa min najasati ghairi ma'fu anha fi saubihi wa badanihi wa makani. Dan juga harus terbebas dari najis. Tadi hadas. Dan ini najis. Kalau hadas tadi itu hasil dari perbuatan. Kalau najis ini zat yang nempel pada manusia. Ya. Seperti pakaiannya terkena najis. Ayo kita masuk dalam pembahasan jamaah. Ini baru pembahasan Jum'ah. Setelah ini kita membahas pembahasan jamaah. Banyak nian pembahasan-pembahasan yang mesti seorang imam ketahui dan termasuk seorang imam harus suci dari najis. Kalau seandainya tiba-tiba imam pakai sarung, di sarungnya cak ada asing, benda ini dalam bentuk kotoran, najis, maka harus diselamatkan imam tersebut. Caranya ada cara khusus. Mana kalau kami tetap lanjutkan, maka yang melihat najis tersebut batal, dan imam yang tetap melanjutkan tersebut juga berdosa. Memimpin dalam keadaan najis. Ghairu ma'fu anhu. Najis yang tidak diberikan toleran. Contoh, Ustaz, najis yang dikasih toleran mana? Contoh, ketika ada lalatnya buang hajat, tidak ketahuan. Maka kotoran tersebut, seluruh kotoran hewan yang tidak dalam madhab Hambali, seluruh kotoran hewan itu najis. Kotoran lalat, maapuan, diampuni. Di sini maksud dari najis di sini adalah najis yang tidak dibenarkan ataupun tidak diberikan toleransi di dalam najisannya. Wa yakuna satirul aurat. Dan ketiga tadi itu bersih dari hadas, bersih dari najis dan menutup aurat. Kalau seandainya tiba-tiba imam kainnya bolong sehingga terlihat auratnya,
maka peringati imam ataupun khotib tersebut untuk mengganti pakaiannya. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, khotib ataupun khutbah tersebut sah antutla al-arkanul khutbatu bil lughatil antutla al-arkan khutbah bil lughatil arabiyyah. Ini termasuk, Pak. Ini syarat ini di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi ulama berbeda pendapat. Ketika melaksanakan khutbah, maka harus menggunakan bahasa Arab di rukunnya. Oke, kita bahas apa itu rukun khutbah, Pak. Jadi ketika khotib tiba-tiba segala puji, Assalamualaikum warahmatullahi, duduk, azan, ya, muazin, bangkit lagi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan, kemudian langsung salawat dan salam selalu kita sampaikan, kemudian menyebutkan, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembukaan, tahmid, salawat, memberikan wasiat takwa, menggunakan bahasa Indonesia selain dari bahasa Arab, maka tidak sah menurut mazhab Syafi'i ketika pelaksanaan khutbah tersebut. Oke, insyaallah kita bahas pembahasan hal tersebut. Alal khatib ayakhtuba bil lughatil arabiyyah. Seorang khatib ketika membacakan rukun dalam khutbah harus menggunakan bahasa Arab. Wa illam yafhamuha al-hadirun, walaupun wa illam yafhamha al-hadirun, walaupun jamaah yang mendengarkan itu tidak paham, tetap harus dilaksanakan ataupun ditunaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Yang kelima, syaratnya al-muwalah bainar alkanu khutbah. Jadi kita sebutkan rukun khutbah ini harus berurutan. Yang pertama tahmid, yang kedua salawat dan sebagainya harus berurutan. Wa bainal khutbatainil ula was-tsaniyah wa bainats tsaniyati was-salat. Begitu juga dengan khutbah pertama, khutbah kedua, kemudian rangkaian salat. Yang keenam, ayasma arkanul khutbataini arba'una mimman tanaqidu bihumul jum'ah. Dan ketika menyampaikan khutbah, 40 jamaah tadi minimal mendengarkan semua khutbah tersebut. Jadi Pak, tiba-tiba mati lampu. Mati lampu. Ketika kita lagi melaksanakan khutbah, jamaah banyak. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i, jamaah banyak. Sehingga yang kedengaran ini cuma depan-depan ini. Maka harus dikuatkan. Atau setidaknya laksanakan rukun dan selesaikan khutbahnya. Jadi setidaknya pelaksanaan khutbah tersebut harus didengar oleh minimal 40 dari jamaah. Itu syarat dalam pelaksanaan khutbah. Ketika khutbahnya bentuk dalam keadaan berdiri dan dua khutbah dan duduk, berarti dinamakan khutbah. Kemudian khutbah dulu baru sholat, maka sah khutbahnya. Ketika khotibnya yang melaksanakan khutbah tersebut suci, bersih dari hadas, bersih dari najis, menutup aurat, maka sah. Kemudian dia juga menyampaikan rukun khutbah dengan bahasa Arab, sah juga. Kemudian walah berturut-turut sesuai urutan, maka sah juga. Ayat semarkan, kemudian ketika menyampaikan khutbah, jamaah mendengarkan galau minimal 40, maka itu bagian dari sahnya dalam pelaksanaan khutbah. Jadi khotib harus paham ketika menjadi seorang khotib, 6 poin ini harus dimiliki dan dipahami seorang khotib. Ustaz, mana kalau seandainya di antara siko ini ada yang tidak terpenuhi? Contoh, khotib tidak menyampaikan rukun khutbah, maka khutbahnya diulang. Ya, pelaksanaan salat Jumat diulang. Contoh, ketika khutbah lupa menyebutkan ya ayyuhan nas ittaqullah, termasuk rukun khutbah. Lupa khotibnya. Maka yang pertama ataupun yang ingat, yang depan ini harus mengingatkan. Ayyuhan nas ittaqullah, diingatkan. Ustadz, kalau seandainya diam galau, yang ujung itu paham, mengingatkan, tidak selesai, imma dia maju, imma ketika sudah selesai, ulang lagi sholatnya. Karena tidak dianggap sah jika khatib tidak mengucapkan rukun di dalam khutbah tersebut. Nah, sekarang kita bahas, apa Ustadz rukun di dalam khutbah, dua khutbah itu apa rukun? Dan ini Pak, standar khutbah diterima. Jadi ketika Bapak sudah menyebutkan syarat-syarat ini, sudah menyampaikan syarat ini, kurang dari 5 menit sudah dianggap melaksanakan khutbah. Apa Ustaz syarat itu?
Apa syarat yang pertama? Rukun yang pertama khutbah tu pertama hamdulillahi ta'ala. Mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika imam, mungkin Bapak perhatikan. Ketika imam khutbah pertama sekali, pasti segala jenis bentuknya. Innal hamdalillah, atau alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, atau alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Setidaknya ada kata alhamdulillah di sana terpenuhi rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, as-salatu ala nabi bi ayyi sighatin salawat. Salawat terhadap nabi dengan bentuk sighah ataupun bentuk kata apapun yang menunjukkan salawat. Baik menggunakan nabi. Contoh, setelah alhamdulillah, as-salatu wassalamu ala rasulillah, atau as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atau salatan wassalaman ala rasulillah. Setidaknya ada bentuk salawat di dalamnya, maka bagian dari rukun kedua. Tahmid, alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah salawat atas nabi. Ketiga, al-wasiyatu bittaqwa. Harus memberikan wasiat. Bi ayil alfaz wal asalibutkan. Dengan susunan kata ataupun kalimat tertentu yang intinya memberikan wasiat. Sering kita dengar, faya ayyuhal hadirun ittaqullah, atau faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Terserah. Yang penting berwasiat untuk bertakwa. Fahazil arkanus salasa arkanu likulli khutbatain. Tiga iko ini harus ada di khutbah pertama, harus ada di khutbah kedua. La yasihu kulla minhuma illa biha. Kalau hilang di antara tiga ini, di khutbah pertama dan khutbah kedua, tidak sah khutbahnya alias ulang. Syarat yang keempat, qira'atu ayat minal Qur'an wa ihdal khutbatain fi ihdal khutbatain. Di antara dua khutbah dibolehkan, imma itu di khutbah pertama ataupun rakaat kedua membaca ayat Al-Quran. Apa itu? Biasa kalau seandainya khutbah pertama itu, kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Silakan. Atau hari ini nak bahas tentang kurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Terserah. Ketika yang kedua, boleh diulang lagi. Ya, tapi intinya di antara kedua itu ada ayat. Biasanya yang kedua ini galak tersebut. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini tidak keharusan, tidak mesti harus innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Intinya di dalam pembahasan di antara dua khutbah ada ayat yang disebutkan. Yang kelima, di khutbah kedua harus ada doa bagi umat mukmin muslim bima yaqu alai ismu doa urpan. Terserah doa apa be. Tak mesti dengan Allahumma gfir. Tetapi disyariatkan ada doa untuk seluruh umat muslim. Dan memang yang paling bagus mendoakan umat muslim supaya diampuni. Kita dan umat muslim diampuni. Boleh tak Ustaz kita mendoakan umat muslim Palestina? Boleh, tak apa-apa. Sekarang banyak khatib yang mendoakan saudara. Ya. Jadi intinya Pak, 5 rukun tadi, 3 rukun. Alhamdulillah, solawat dengan memberikan wasiat itu di 2 khutbah. Membaca ayat, potongan ayat, tidak mesti nak surat, potongan ayat boleh di antara 2 khutbah tersebut. Nah, khutbah pertama, khutbah kedua, atau di dua-duanya. Boleh. Kemudian doa di khutbah kedua di akhir. Dalam bentuk mendoakan umat muslim sedunia ini. Itu rukun khutbah. Berarti Ustaz pendek. Pendek Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ittaqullah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di penghujung bulan Zulhijjah, ingin memasuki
tahun baru Hijriyah, maka sama-sama kita berintrospeksi diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Selesai khutbah pertama. Khutbah kedua ngulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih. Kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tambah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sampai akhir. Sudah ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai akhir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah sampai akhir. Tak kurang dari 5 menit sudah selesai. Ya, tetapi memang Pak, ini bagi yang hajat atau darurat. Kalau membaca, walaupun perintah Nabi dipendekkan, tetapi jangan pendeknya. Setidaknya ada pesan yang tersampai. Ya, pesan tersebut ya dalam bentuk penjelasan dari Al-Quran, penjelasan dari hadis. Tapi intinya Pak, rukun ini sebagai bentuk pondasi asas dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Apabila terpenuhi, maka sah khutbahnya. Apabila tidak tersusun, atau tidak sesuai dengan urutan, ataupun ditinggalkan, ataupun sengaja, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka tetap harus diulang ya khutbah tersebut. Ya, ini dalam rukun, Pak. Oleh karena itu seorang khatib harus memahami. Ya, itu disebut dengan pembahasan khutbah. Kemudian yang kedua yaitu rukun kedua yaitu sholat 2 rakaat dalam berjamaah. Ustadz, boleh tak kami ketika mendengarkan khutbah tiba-tiba sakit perut kami, balik ke rumah. Balik ke rumah kan aku sudah dengar khutbah tadi, tapi karena aku buang haji di rumah aku sholat 2 rakaat Jumat, tak sah. Karena rukun yang kedua, pelaksanaan 2 rakaat Jumat ini harus berjamaah sepaket dengan khutbah tadi. Jadi ketika kami buang hajat, Ustadz balik ke rumah, mana Ustadz? Sholat zuhur 4 rakaat, walaupun tadi mendengarkan khutbah. Karena ngapa? Syarat ataupun rukun yang kedua, rukun pertama 2 khutbah, rukun yang kedua adalah sholat 2 rakaat jamaatan berjamaah. Rawa An-Nasa'i an Umar radhiyallahu anhu qol salatul jumu'ah rak'atani. Salat Jumat itu pelaksanaannya 2 rakaat ala lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain Abu Dawud, al-jumu'atu haqqun wajib. Salat Jumat itu wajib bagi yang terpenuhi syaratnya tadi. Ala kulli muslim fi jama'atin, harus berjamaah. Wa inna ma yashtartu idrakul jamaah bi raka'atin wahida minha. Setidaknya seorang dianggap melaksanakan sholat Jumat dapat 1 rakaat minimal sudah dianggap pelaksanaan sholat Jumat. Tapi ketika dia sholat Jumat masbuk, ketika masbuk dia tidak dapat rukun kedua, tidak dapat rakaat kedua dalam rukun ruku, tidak dapat dia ruku di rakaat kedua. Maka sempurna dia sholat bukan 2 rakaat, menyempurnakan 4 rakaat. Karena Jumat itu didapatkan minimal 1 rakaat yang harus diikuti dengan dengan imamnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan min salatil jumu'ah wa ghairiha." Barang siapa sudah mendapatkan 1 rakaat salat Jumat, fal yudib ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu. Kalau dia sudah mendapatkan 1 rakaat maka dia sempurnakan dan dia mendapatkan Jumat. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan 1 rakaat dalam salat Jumat, maka dia harus menyempurnakan dengan 4 rakaat salat zuhur. Ya mungkin Bapak sakit perut, lakinian perut aku, tapi aku dengar khutbah. Pas sudah keluar wudu, masuk tidak dapat ruku. Pas tasyahud akhir. Maka kita tidak mendapatkan 1 rakaat. Maka ketika bangkit 4 rakaat pelaksanaan sholat zuhur. Doa niatnya apa? Niatnya melaksanakan sholat zuhur. Ya.
Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak dilanjutkan pembahasan atau tanya jawab Ustaz? Ya, tanya jawab ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi tentang rukun di dalam salat Jumat. Jadi Jumat ini satu paket Pak ya. Jangan salatnya banyak wong, banyak masih memahami salat Jumat ini salatnya baik. Jadi tetap begawi dia, masih khutbah masih. Ketika itu apa nih, Allahu Akbar, syahadalah, baru datang dia pelaksanaan. Aslinya yang cak ini tidak memenuhi. Harus dia zuhur 4 rakaat dia. Karena ngapa? Jumat dianggap melaksanakan Jumat ketika dia bentuknya melaksanakan satu paket khutbah, mendengarkan 2 khutbah dan juga melaksanakan ibadah salat 2 rakaat tadi. Kalau disengaja, kalau tidak sengaja Ustaz, terbangun tiba-tiba lah komat cak mana? Itu di luar dari hal-hal yang masuk dalam kategori kesengajaan, maka tetap laksanakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Insyaallah masih masuk dalam kategori yang diterima paket salat Jumat tersebut. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, kita berdoa semoga ilmu yang sama-sama kita pelajari Allah berikan manfaat, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan kebaikan bagi kehidupan kita dunia maupun akhirat. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna farudhu ilayna idha hajatina ilayhi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.